Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari jadi ke-78 Korps Brimob Polri. Kapolri meminta jajaran Korps Brimob Polri berkolaborasi dengan Densus 88 Anti Teror Polri untuk memberantas aksi terorisme. Bertempat di lapangan Makobrimob Depok, Jawa Barat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari jadi ke-78 Korps Brimob Polri pada 16 November 2023. Selaku inspektur upacara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pengecekan kelengkapan 12 batalion yang mengikuti upacara. Kapolri berkeliling lapangan upacara menggunakan mobil Barakuda bersama Komandan Upacara Hari Ulang Tahun Brimob ke-78 Arif Budiman. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta jajaran Korps Brimob Polri untuk berkolaborasi dengan Densus 88 Anti Teror untuk memberantas aksi terorisme. Kapolri menekankan jajaran Brimob Polri dan Densus 88 Anti Teror Polri untuk mewaspadai adanya kelompok teror yang memanfaatkan konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Pergerakan KKP dan KKP di Papua lakukan dengan hukum dengan menunjukkan pilihan, namun tetap tingkatkan upaya soft approach untuk melihat dengan atau menangkap hati dan pikiran, sehingga dapat mengurangi pengaruh kelompok anti NKRI serta meningkatkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Indonesia. Ancaman teroris, lakukan preventive strike dengan berkolaborasi bersama Densus 88 Anti Teror guna mengantisipasi pelaku teror yang melancarkan aksinya. Perlu diwaspadai adanya kelompok teror yang menggunakan isu konflik Palestina sebagai propaganda guna memicu aksi teror secara terorganisir maupun non-law. Dalam peringatan Hari Jadi Brimob ke-78, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap Korps Brimob Polri akan semakin unggul dan profesional dalam mengemban amanah untuk menjaga keamanan Ibu Pertiwi, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Dari Jawa Barat, Jelang Tita Baskara dan Fajar Mardiansyah, Polri TV. Polres Situbondo Polda Jawa Timur bersama instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam Kabupaten Situbondo pada 16 November 2023 yang bertempat di halaman Mapolres Situbondo. Apel dipimpin oleh Wakapolres Situbondo Kompol Imade Prawira Wibawa dan dihadiri langsung oleh para pimpinan dari instansi terkait. Wakapolres Situbondo Kompol Imade Prawira Wibawa menekankan penyelenggaraan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam tersebut sebagai bentuk kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Semua instansi terkait memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Situbondo sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seluruh personel instansi terkait harus mengetahui wilayah yang berpotensi bencana agar cepat ditangani dan meminimalisir banyaknya korban baik secara material maupun nyawa. Adapun yang perlu diperhatikan seluruh anggota dalam kesiapan penanggulangan bencana alam diantaranya kerjasama dan sinergitas seluruh instansi terkait, kesiapan personil, serta kesiapan sarana prasarana sehingga tugas di lapangan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tuntas. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Mendekati tahun pemilu yang akan digelar pada tahun 2024, netralitas aparatur sipil negara kembali menjadi sorotan publik. Dan untuk memahami asas netralitas ASN dalam pemilu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan webinar bertema sosialisasi netralitas ASN dalam menghadapi pemilu tahun 2024 di lingkungan Kementerian ESDM pada pagi ini secara daring dan luring demi mewujudkan netralitas ASN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan sosialisasi terkait pedoman pembinaan dan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam pemilu 2024 mendatang. Pemaparan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memahami netralitas ASN. Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Iip Ilham Firman menegaskan bahwa ASN harus netral dalam pemilihan umum nanti.
Ia menjelaskan aturan dan sanksi yang akan dikenakan terhadap ASN yang tidak bersikap netral. Nah, jadi kalau ASN itu, baik itu sebelum, sedang maupun setelah masa pemilu itu harus tetap netral. Sebenarnya netral itu tidak hanya soal politik ya. Netral soal kebijakan SDM, netral dalam pelayanan publik, netral dalam pelaksanaan kebijakan. Ini semuanya netral ya. Kemudian mengapa kita harus netral ya, karena fungsi ASN itu ada dalam pasal 10, kita adalah pelayan publik. Analis Badan Pengawas Pemilu Lesmana mengatakan, bagi para ASN tidak perlu khawatir apabila ingin melaporkan rekan kerja yang tidak bersikap netral dalam pemilu 2024 mendatang. Ia juga menegaskan data pribadi pelapor akan dirahasiakan. Kalau dari pengawas pemilu, jadi pengawas pemilu itu tadi saya sempat sampaikan bahwa ada temuan dan laporan. Jadi laporan ini disampaikan langsung oleh pelapor, ya jadi identitasnya akan kami gunakan untuk kemudian sebagai laporan. Nah, dalam hal misalnya kayak tadi kan contohnya ada atasan ya. Jadi ada atasan yang kemudian otomatis kan nggak mungkin lah dia bisa melaporkan atasannya, ataupun pasti berat lah melaporkan karena ada konsekuensi lain yang akan menanti beliau gitu ya, pelapor ini. Nah, itu disampaikan kepada kami melalui jalur bahwa sampaikan saja bahwa ini saya menyampaikan ada dugaan pelanggaran yang kemudian mengarahkan saya untuk kemudian mendukung salah satu calon. Nah, tapi mohon izin itu untuk agar saya dirahasiakan. Dalam sosialisasi ini, ESDM Jakarta menyinggung terkait apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ASN dan apa saja yang boleh, baik dalam menggunakan media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.